Tuhan, kami ini hamba-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu. Ajarlah kami menurut kebenaran-Mu, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, saya ucapkan kita boleh bertemu kembali pada hari ini, dan bersyukur perjumpaan ini boleh berlangsung. Ini dalam rangka pertukaran pelayanan firman, yaitu PGI dan secara khusus PGI wilayah DKI Jakarta, dalam rangka Hari Aukumene dan juga hari ulang tahun PGI. Dan kebetulan tadi malam diadakan perayaan ulang tahun PGI, itu diadakan di GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Dan saya berasal dari GKMI, Bapak Ibu, dan secara khusus saya menggembalakan di GKMI Jemaat Damai Sejahtera Jakarta yang ada di Cilincing di Kalibatu. Dan puji Tuhan, ini merupakan kali yang kedua saya ada di sini ya. Pada waktu yang lalu saya bersyukur diberi kesempatan, kehormatan untuk menyampaikan dan berbagi firman Tuhan di tempat ini. Dan hari ini rupanya dalam rangka pertukaran pelayanan mimbar diberi kesempatan lagi di tempat ini. Sementara yang di sana sekarang dilayani oleh Bapak Pendeta Isbor. Iya. Dan puji Tuhan, jadi kita pertukaran, betul-betul pertukaran ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, bahwa tema kita pada minggu ini adalah menjadi satu dengan sempurna. Dan tema ini diberikan tadi dalam rangka ulang tahun PGI dan juga sekaligus dalam hari Aukumene sedunia. Dan Bapak Ibu Saudara, yang mendasari dari tema ini adalah di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam beberapa waktu ini kita memperingati beberapa peristiwa yang kita peringati bersama-sama, yaitu mulai dari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Lalu kemudian 3 hari berikutnya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu 40 hari kemudian, pada 9 Mei yang lalu kita memperingati yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan baru minggu yang lalu, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, namun sebelum semua peristiwa yang tadi kita peringati itu, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Akan terjadi sesuatu yang akan diperhadapkan kepada para murid, yaitu penangkapan Yesus. Lalu kemudian adanya kesedihan para murid. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes mulai dari pasal yang ke-16. Beberapa bagian ayat di pasal 16 ini, dari ayat yang ke-16 sampai dengan 33 Bapak Ibu Saudara.
Disebutkan di ayat yang ke-16 Tuhan Yesus katakan demikian, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-20 Tuhan Yesus juga sebutkan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini adalah peringatan-peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan yang akan terjadi dan yang akan dihadapi oleh para murid. Berikutnya juga di ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan, lihat di pasal 16-nya, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan akan hal yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus bicara. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka harus mengalami itu dengan sendirinya. Sehingga Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, dan itu mendoakan para murid, saudara-saudara, yaitu di pasal yang ke-17. Di pasal 17 ayat 1 dikatakan, demikianlah kata Yesus. Kata yang mana? Kata yang tadi, yang disampaikan di pasal yang ke-16. Lalu kemudian di situ Tuhan Yesus mulai berdoa kepada Bapa di sorga. Dan doa-doa ini, saudara-saudara, konteksnya adalah untuk para murid yang akan ditinggalkan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, pasal 17 ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Mereka siapa? Adalah murid-murid Yesus yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus, selalu beserta dengan Yesus. Namun demikian, saudara-saudara, doa Yesus ternyata bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk semua yang percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-20, mari kita perhatikan pasal 17 ayat yang ke-20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa-peristiwa yang banyak tadi akan terjadi, Tuhan Yesus sudah berdoa terlebih dahulu, mendoakan para murid, tetapi juga mendoakan semua orang percaya oleh karena pemberitaan para murid ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus? Maka itulah yang disampaikan di pasal yang ke-17 ini. Beberapa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya. Di pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku. Doa yang pertama Tuhan Yesus ditujukan kepada Bapa di sorga adalah supaya para murid ini dan orang-orang percaya selalu dipelihara oleh Allah, mengalami pemeliharaan oleh Allah, meskipun penganiayaan, penderitaan, kesedihan akan diperhadapkan kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya para murid dan orang-orang percaya mendapatkan pemeliharaan dari Dia. Lalu doa yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan ini yang berulang-ulang, dan itulah yang fokus pada pembahasan kita hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan demikian, yaitu namaku yang telah Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti itu. Jadi Tuhan Yesus berulang-ulang menyampaikan tentang supaya umat Allah menjadi satu, supaya umat Allah tetap bersatu. Kenapa harus begitu? Nanti kita akan lihat alasannya. Kenapa sih kok Tuhan berdoa supaya umat Allah bersatu? Nanti kita akan lihat. Tapi intinya bahwa Tuhan mau supaya umat Allah tetap bersatu. Lalu apalagi doa Tuhan Yesus? Yaitu di ayat yang ke-15, supaya engkau melindungi mereka. Di ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam doa ini mengisyaratkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu mengizinkan segala kepedihan, kedukaan, penderitaan terjadi. Dan saat penderitaan itu terjadi, Tuhan tidak ingin supaya itu diambil atau kita diambil, enggak. Tapi kita dilindungi, kita dijaga. Supaya apa? Supaya tadi kita sebagai umat Allah tetap terpelihara di dalam Yesus Kristus. Lalu apalagi? Kalau di ayat yang ke-17 Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Supaya umat Allah tetap memiliki kekudusan hidup, dijaga oleh firman Allah. Apalagi yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita baca di ayat yang ke-24 dikatakan begini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Wah, doa Tuhan Yesus adalah supaya umat Allah berada di mana Yesus ada. Dan ini seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tentang rumah Bapa. Dia di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Aku pergi menyediakan tempat, dan setelah itu aku akan kembali kepadamu untuk menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, artinya bahwa Tuhan ingin supaya umat Allah ini tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Allah tidak tercerai berai. Dalam doanya yang berulang-ulang disampaikan agar para murid menjadi satu. Dan salah satunya tadi yang kita sudah baca di dalam ayat yang ke-11. Namun ditekankan kembali di ayat yang ke-23, dikatakan lagi, saudara-saudara, ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Wah, luar biasa. Agar dunia tahu dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah kenyataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di mana orang-orang percaya menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan, dijadikan menjadi bagian dari Yesus dan Bapa. Kalau kita baca di ayat yang ke-22 dikatakan begitu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya adalah orang yang mendapatkan bagian di dalam diri Yesus. Ini hal yang luar biasa. Ini menjadi hal yang dimana kita dimuliakan di dalam. Dan ini tentu saja bukan bermaksud bahwa murid-murid Yesus akan sama hakikatnya dengan Allah, bukan. Bukan misalnya gini, Allah punya kuasa tidak terbatas, terus kemudian kita juga menjadi orang yang berkuasa seperti Allah dan tidak terbatas, bukan itu. Tetapi artinya ini, penyataan ini adalah di mana murid-murid Yesus menjadi bagian dari Yesus itu sendiri. Bahkan kalau diibaratkan itu, diibaratkan seperti Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh yang tetap menyatu di dalamnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ini dikatakan kembali supaya sempurna menjadi satu, seutuhnya dan betul-betul menjadi satu, tidak terpisah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dari perikop ini ada beberapa hal yang kita mau belajar. Yang pertama, yaitu bahwa para murid Yesus menjadi orang-orang yang dimuliakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan
mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dimulai dari apa? Di ayat yang ke-21, bahwa agar mereka juga di dalam kita. Kita siapa? Antara Bapa dan Yesus. Hebat ya, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, agung dan kuasa itu. Justru kita manusia kok dijadikan bagian dari Allah, supaya kita menjadi satu bersama dengan mereka, kata Yesus. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh pemazmur. Saudara, coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 6, Saudara. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 6 dikatakan begini. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa. Pemazmur berkata gini, kalau melihat hebatnya karya Tuhan yang luar biasa, kalau melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, apakah si manusia itu? Enggak ada bandingannya. Tapi walaupun demikian, manusia dijadikan mulia, diberi kemuliaan, diberikan kehormatan, dan ini bisa terjadi hanya di dalam Yesus Kristus. Karena kita diangkat untuk menjadi umat atau makhluk-makhluk yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan doanya, kita melihat bahwa para murid adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Dan itu artinya bukan hanya para murid pada waktu itu, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa doa ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua yang sudah percaya kepada Yesus akan menjadi orang-orang yang akan dimuliakan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku di dalam mereka. Gitu. Dan ini luar biasa, saudara. Kita manusia yang tidak memiliki kekuasaan dan otoritas apa-apa di mata Tuhan, justru kita dijadikan hampir seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, maka patut kita orang-orang percaya menghargai karya Allah, di mana kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, belajar dari perikop ini bahwa Yesus mau supaya dirinya dan para murid atau jemaat juga menjadi satu. Dirinya dan para murid, dirinya dan jemaat itu menjadi satu. Maka di ayat 21, 23 berulang kali dikatakan, ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat yang ke-23 tadi, supaya mereka menjadi satu, bahkan sempurna. Ini menunjukkan bahwa Yesus dan murid-muridnya berada di dalam satu kesatuan, keutuhan, bahkan kesatuan yang utuh, yang sempurna, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Yang dimaksud tadi, kesatuan ini bukan kesatuan dalam hakikat, tetapi kesatuan dalam ibarat seperti tubuh dan kepala, kepala dan tubuh. Maka kepala tidak bisa dipisahkan dengan tubuh. Kalau kepala dipisahkan dengan tubuh, kepala jalan sendiri, tubuhnya jalan sendiri. Itu tidak mungkin akan terjadi. Dan itu kalau terjadi begitu namanya hantu, ya. Kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri. Tapi ini enggak, ini bersatu. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Dan Tuhan Yesus juga mengibaratkan bagikan seperti pokok anggur. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ranting itu terpisah dari pokok, apa yang terjadi? Kering dan mati. Pokoknya akan tetap hidup karena itu Yesus.
Tetapi rantingnya yang terpisah dari Yesus, dia akan kering dan mati. Tapi demikian Tuhan tidak inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah tetap bersatu antara pokok dan rantingnya. Ketika pokok dan ranting bersatu, maka ranting-ranting itu akan berbuah. Karena apa? Ada kesatuan yang juga ada aliran-aliran kuasa dari pokok ke ranting-rantingnya, dan kemudian menjadi hidup dan berbuah menjadi baik. Itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara, bahwa kita tetap di dalam Yesus dan Yesus di dalam Dia. Kesatuan yang sempurna, yang tidak terpisahkan dengan apa. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus menghendaki supaya semua murid Yesus atau jemaat menjadi satu. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita sudah menyatu di dalam Yesus sebagai tubuh Kristus, maka tubuhnya sendiri harus bersatu. Tentu kesatuan ini bukan bicara tentang bersatu supaya satu organisasi, satu lembaga, satu sinode, bukan itu. Tetapi kesatuan dalam iman, kesatuan dalam kasih, kesatuan di dalam tindakan untuk bisa hidup memuliakan Tuhan. Ini dasarnya apa, saudara? Dasarnya adalah karena kasih Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa kok Tuhan Yesus mau supaya jemaat Tuhan bersatu? Karena sesaat lagi Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka. Yesus akan pergi meninggalkan mereka secara fisik, naik ke surga. Dan kemudian mereka tinggal sendirian. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi seperti yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan utusan, seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Yesus mau pergi meninggalkan mereka, maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya jemaat ini bisa bersatu, tidak tercerai-berai. Lalu kenapa lagi alasannya supaya jemaat menjadi satu? Karena akan ada kesedihan dan ratapan karena penderitaan. Kalau ratapan dan penderitaan bisa saja mengakibatkan tercerai-berainya sebuah komunitas, maka Tuhan mau meskipun penderitaan terjadi, meskipun ratapan dan kesedihan terjadi, mereka tetap menjadi satu. Di ayat yang ke-32 dari pasal yang ke-16 dikatakan, karena mereka akan dicerai-beraikan. Ini tantangan, Bapak Ibu Saudara. Pasal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri. Dan memang faktanya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid mulai tercerai-berai. Ya nggak? Murid-murid mulai, yang satu ada yang mengkhianati Yesus, yang satu ada yang menyangkal Yesus, yang satu entah kemana. Tercerai-berai terjadi. Dan ini sesuai dengan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Lalu kemudian 15 tahun kira-kira setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, terjadilah perpecahan di jemaat Korintus. Bagaimana di sana terjadi perpecahan antara pimpinan atau masalah kepemimpinan? Ada kelompoknya Apolos, ada kelompoknya Paulus, ada kelompoknya Kefas, ada kelompoknya Kristus. Masing-masing punya pendirian sendiri-sendiri. Lalu belum lagi terpecahnya antara kaya dan miskin. Lalu tercerai-berainya lagi antara yang kuat dan yang lemah. Lalu masalah-masalah macam-macam. Kemudian Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan tentang tubuh Kristus. Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa Paulus, terus kemudian Apolos dan yang lain-lain adalah utusan Kristus. Tidak ada yang dibaptis dalam nama Paulus, tidak ada yang dibaptis dalam nama Apolos, tapi semuanya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu artinya satu. Lalu kemudian
yang lain menanam, dan yang lain menyiram. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Lalu kemudian tubuh itu macam-macam, ada yang tangan, ada kaki, ada mata, dan lain sebagainya, tapi semuanya adalah satu di dalam Kristus. Maka tidak perlu satu dengan yang lain saling merendahkan, saling tercerai-berai, saling mengintimidasi, bahkan juga satu dengan yang lain membunuh atau mematikan karakter orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam doa Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ingin supaya para murid ini tetap bersatu meskipun ada banyak persoalan yang harus dihadapi. Dalam sebuah kisah, Bapak, Ibu, Saudara, seorang pria tua mengunjungi sebuah galeri seni, sangat terkesan melihat sebuah lukisan yang menggambarkan Kristus di atas salib. Lukisan itu begitu nyata dalam menggambarkan penderitaan juru selamat, sehingga hatinya dipenuhi ucapan syukur atas harga yang mahal yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebusnya. Dengan air mata berlinang di pipinya, ia berseru, "Pujilah Dia, saya mengasihinya, saya mengasihinya." Lalu kemudian para pengunjung lain yang berdiri di dekatnya, mereka heran dan mendengar perkataan pria itu. Seorang dari mereka maju dan mengamati lukisan itu. Ia pun segera merasakan perasaan yang mendalam terpancar dari dalam hatinya. Sambil menoleh ke arah pria tua itu, ia menjabat erat tangannya dan berkata, saya mengasihinya. Saya juga mengasihinya. Adegan itu terus berulang untuk pengunjung yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mereka berkata, aku juga mengasihinya. Walaupun pria itu berasal dari gereja yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari asal latar belakang mereka yang berbeda, tetapi mereka memiliki ikatan yang kuat, yang sama, karena iman mereka sama di dalam Kristus. Mereka merasakan hal yang sama. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita memerlukan kesadaran akan kesatuan yang seperti ini. Kesatuan rohani yang kuat mengikat dalam diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang sudah mengikat kita. Seorang penulis berkata, Richard de Haan berkata demikian, dengan mengabaikan perbedaan pendapat, kita sebagai orang percaya yang telah dibayar dengan sebuah darah, seharusnya mengakui bahwa kita mempunyai satu ikatan keluarga yang kuat di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya beda organisasi, saudara dan saya beda lembaga, saudara dan saya beda tata cara ibadahnya, tetapi kita memiliki ikatan yang kuat di dalam Kristus Yesus, sehingga tidak perlu ada yang namanya satu dengan yang lain saling menjelekkan, saling merendahkan, mengintimidasi, dan sebagainya. Selanjutnya, Richard de Haan berkata demikian, kita perlu berpusat pada dasar yang kita percayai, seperti kasih kita kepada Juru Selamat yang telah mati untuk kita, daripada bertengkar seputar pokok persoalan yang kurang berguna. Ibu dan saudara-saudara, kesatuan menjadi kerinduan Yesus Kristus, meskipun kadangkala ada banyak gereja yang tidak bisa bersatu. PGI mengupayakan kesatuan itu dari bertahun-tahun yang lalu. Tujuannya apa? Supaya gereja satu dengan yang lain saling bersatu, tidak ada menjelekkan, tidak ada terpisah satu dengan yang lain. Meskipun organisasinya berbeda-beda, sinodenya berbeda-beda, dan justru keberbedaan sinode itu memperkaya karya Roh Kudus yang bisa bekerja di mana saja, yang tidak terbatas hanya pada satu lembaga. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelajaran yang keempat bagi kita dari perikop yang kita baca tadi adalah tujuannya dari kesatuan
supaya jemaat bisa menjadi saksi utusan Kristus. Tujuannya kita bersatu supaya kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Di ayat yang ke-18 dikatakan demikian, saudara. Ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bahkan supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan aku mengutus mereka, supaya dunia percaya bahwa kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semuanya Tuhan mau supaya menjadi murid Yesus. Itu melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat kasih kita kepada mereka. Kita yang tidak bisa bicara tentang Injil, maka kata-kata kita memiliki kata yang baik, yang memberkati orang lain, yang membangkitkan semangat orang lain. Kita yang tidak bisa bicara dengan cara membangkitkan, memberi semangat orang lain, tindakan kita tunjukkan dengan tindakan yang baik kepada orang lain, keramah tamahan kita. Tapi kita yang mampu membantu orang lain, dilakukan supaya orang lain mengalami berkat dalam hidup kita. Dan itulah cara kita bersaksi menjadi utusan-utusan Kristus. Bukan kita justru gereja saling bertengkar, akibatnya justru menjadi batu sandungan. Sebuah ilustrasi disampaikan demikian, saudara. Seorang pria berkata, setiap kali mendengar tentang perselisihan di gereja, saya merasa ngeri. Demikian yang disampaikan kepada seorang pastor saat makan bersama. Dia menceritakan kepada pastor itu beberapa hal yang menjadi sumber pertengkaran orang-orang di gereja. Orang-orang Kristiani bertentangan satu sama lain hanya karena masalah seperti warna karpetnya harus apa ya? Itu aja bisa bertengkar. Lalu kemudian pengaturan suhu AC saja bisa bertengkar. Lalu juga masalah paduan suara, apakah sebaiknya menggunakan jubah atau tidak, itu pun bisa bertengkar. Menurutnya, banyak pendeta terpaksa meninggalkan gereja itu karena berbagai perselisihan seperti di atas tidak kunjung selesai. Orang-orang Kristiani saling memutuskan hubungan persahabatan. Gereja terpecah karena jemaat meributkan hal-hal yang semacam itu. Mengapa hal itu terjadi? Lalu sang pastor berkata, mereka yang terlibat dalam pertengkaran karena masalah sepele telah melupakan fungsi gereja yang sesungguhnya. Gereja adalah tempat kita beribadah, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk kemuliaan Allah, melayani orang lain, dan saling membantu untuk bertumbuh bersama. Gereja seharusnya menjadi tempat yang penuh kasih, pengampunan, dan pengharapan. Itu yang disampaikan oleh seorang pastor ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kadangkala memang hal-hal sepele itu membuat perpecahan di antara jemaat. Bisa jadi. Kadangkala Bapak Ibu, kalau mulai acara Natal, wah persiapannya luar biasa. Panitia mempersiapkan segala sesuatu. Tapi dalam persiapan-persiapan ada aja persoalannya. Masalah dana bisa terpecah, perselisihan terjadi. Masalah seragam panitia bisa menjadi persoalan. Masalah pohon Natal bisa menjadi persoalan. Masalah dekorasi bisa menjadi persoalan. Dan akibatnya kadang-kala persoalan Natal Desember tahun ini sampai Natal yang akan datang, setahun hanya diliputi dengan persoalan-persoalan. Dan itu akan menjadi sebuah gereja yang tidak nyaman untuk beribadah. Kenapa terjadi? Karena tadi tidak ada pengampunan, tidak ada kasih yang ditonjolkan,
tidak ada bersama-sama membangun. Walaupun tujuannya sama-sama. Saya percaya semua jemaat kalau Natalan pengennya meriah bagus, pengennya hebat gitu ya. Dan semua sama-sama pengen itu. Tapi walaupun sama-sama pengen itu, bisa terpecah-pecah. Kenapa? Karena kadang-kala egonya yang ditonjolkan. Karena hal-hal yang menurut dirinya bagus yang ditonjolkan dan orang lain tidak berhargai. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya jemaat Tuhan tetap bersatu, dan tujuan kesatuan itu adalah supaya jemaat bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Supaya orang lain melihat ada kasih Kristus di dalam diri orang itu. Dan dengan demikian, maka orang itu datang ke gereja senang, nyaman, sukacita. Kalau gereja ini bersatu satu dengan yang lain, saling mengasihi, ada orang baru datang, wah senang sekali, sukacita. Tapi kalau misalnya ketika sebuah gereja bertengkar terus, lalu ada jemaat datang, baru datang aja melihat jemaat ribut, dia akan berkata, besok saya nggak akan datang ke gereja itu lagi. Karena ngapain saya ke gereja pengen damai, pengen enak, nyaman, datang justru ribut, tidak menjadi saksi. Maka Bapak Ibu Saudara, perikop ini mengajarkan kepada kita, mari supaya kita jemaat Tuhan terus bersatu. Dengan tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Dari bagian ini maka aplikasinya bagi kita adalah satu, kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, dijadikan satu bagian dengan Allah, itu hebat, dimuliakan. Kita bersyukur karena kita menjadi satu dengan Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Tubuh berarti memiliki masing-masing bagian dan tetap menjadi satu. Dan berikutnya yang ketiga, karena kita adalah tubuh Kristus, maka kita harus hidup bersatu sebagai sesama orang percaya. Enggak usah kita saling menjelekkan gereja satu dengan yang lain. Enggak usah kita menjelekkan satu jemaat dengan yang lain. Tapi mari kita mendoakan. Kalau ada gereja yang mengalami persoalan, perlu didoakan. Karena iblis justru ingin memecah belah kita. Iblis senang kalau kita terpecah-pecah. Iblis bersorak-sorak kalau kita nggak bersatu. Itu yang iblis mau. Tapi kita doakan seperti yang Tuhan Yesus tadi sampaikan dalam doanya. Peliharalah mereka, lindungi mereka, satukan mereka. Dan yang keempat, refleksinya, aplikasinya bagi kita adalah kita harus menjadi saksi yang baik karena kita semua adalah utusan Kristus. Saudara dan saya semua adalah utusan Kristus dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang terus mengajari kita untuk hidup bersatu di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan ini dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami boleh tetap mensyukuri atas karya Tuhan yang boleh mengangkat kami menjadi orang-orang yang dimuliakan. Dan dengan demikian juga kami menjadi orang-orang yang dijadikan bagian dalam diri Kristus. Dan dengan itu Tuhan mau supaya kita hidup bersatu satu dengan yang lain, menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorga, kami bersyukur Engkau boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga maupun dalam komunitas kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mengungkapkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat dalam merindukan tempat ibadah, memiliki tempat ibadah yang permanen.
Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kami percaya umat yang sudah Tuhan persekutukan di tempat ini, di Kuil Jakarta ini, maka apa yang mereka rindukan, tempat ibadah yang mereka rindukan, Tuhan akan sediakan. Tuhan berkati, Tuhan sediakan tempat yang tepat, yang dimana bisa dijangkau oleh jemaat-jemaat dengan mudah, dan juga di tempat yang kondusif. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua biaya yang dibutuhkan juga Tuhan Kau mencukupkan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong supaya boleh disediakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dan bisa mendukung perekonomian mereka. Buat pemuda-pemudi yang sedang menggumuli masalah pasangan hidup, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati supaya mereka mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang seiman, yang bisa membangun kehidupan rumah tangga yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di laut, Tuhan memberkati mereka dengan resiko yang tinggi. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Berkati keluarga-keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini dalam pertumbuhan mereka, baik pertumbuhan secara fisik, jasmani maupun secara rohani. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka boleh bertumbuh dalam perlindungan Tuhan. Bagi anak-anak yang masih dalam pendidikan, Tuhan Kau memberkati mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir, mereka yang akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, baik dari TK ke SD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka, memberikan tempat yang baik untuk tingkat pendidikan mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikan dan memiliki masa depan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit, yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Elius Juma yang dirawat di rumah. Tuhan memberkati, berikan pemulihan, kesembuhan, sehingga Bapak Penatua Elius Juma boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Ibu Teti Hartato yang dirawat di Rumah Sakit Koja ICU. Kiranya Tuhan menolong supaya dia juga dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa untuk Indomidi atau Ibunda Bertase yang dirawat di rumah di Lamasi. Tuhan menolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga dia juga boleh sehat kembali dalam pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk proses beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan campur tangan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berikan kepada setiap jemaat Tuhan, para penatua, diaken majelis semua ya Tuhan, diberikan hati yang memahami maksud dan rencana Tuhan lewat setiap persoalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu untuk Saudari Safira Miri yang berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Tuhan, Kau kiranya memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam segala aktivitas kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Yansen Miri yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa ya Tuhan. Dalam usia-usia yang sudah lanjut ini juga Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan untuk menjalani hari-harinya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal. Demikian kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang dalam konflik perang seperti Palestina dengan Israel. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan yang akan memberikan kepada mereka hikmat untuk mencapai sebuah kedamaian, perdamaian dunia.
Inilah doa kami ya Tuhan yang kami ungkapkan, serukan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar seluruh doa kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita menaikkan pujian akhir, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paduan firman-Mu dipegang selalu. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadikanlah hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu Tuhan.